Jeda sejenak, dengarkan ceritanya. Agustus 1945 bukan bulan biasa di Indonesia. Jepang sudah kalah perang, meski kekuasaan mereka di Nusantara masih terasa kuat. Sekutu belum sepenuhnya datang. Belanda masih menunggu kesempatan untuk kembali. Dan rakyat Indonesia hidup di antara ketidakpastian dan harapan yang membara. Sejak awal pendudukan Jepang, situasi politik di Indonesia selalu penuh strategi dan perhitungan. Jepang, meski menjadi penjajah baru setelah Belanda, mencoba memanfaatkan elit pergerakan Indonesia. Organisasi seperti Putra dan Jawa Hokokai dibentuk dengan tujuan utama memobilisasi rakyat dan memperkuat posisi Jepang menjelang akhir perang. Di sisi lain, tokoh-tokoh pergerakan melihat ini sebagai peluang dan juga ancaman. Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh tua memilih bekerja sama terbatas dengan Jepang untuk menjaga kestabilan dan membangun persiapan kemerdekaan. Sementara itu, pemuda-pemuda revolusioner seperti Sultan Syahrir, Wikana, dan Khairul Saleh melihat kerjasama ini dengan kecurigaan. Menurut sudut pandang yang lain, perilaku Soekarno dan Hatta tampak terlalu berhati-hati, bahkan dianggap kompromistis. Disinilah tarik-menarik besar terjadi. Ada dua garis pandang yang saling bertentangan. Bekerja sama dengan Jepang untuk menjaga momentum dan membangun fondasi kemerdekaan secara strategis. Menolak Jepang sepenuhnya agar kemerdekaan yang lahir murni dari rakyat Indonesia tanpa tercemar bayang-bayang penjajah baru. Ketegangan ini bukan hanya soal taktik, tapi soal legitimasi sejarah dan moral. Pemuda khawatir jika kemerdekaan tampak sebagai hadiah Jepang, maka dunia internasional bisa meragukan keberadaan Indonesia sebagai negara merdeka. Sedangkan tokoh tua melihat realitas, Jepang masih memegang senjata dan rakyat belum siap menghadapi kekosongan kekuasaan. Persiapan proklamasi menjadi semakin mendesak setelah kekalahan Jepang diumumkan secara resmi di radio pada 15 Agustus 1945. Berita itu membuat pemuda dan tokoh tua sadar bahwa kesempatan untuk proklamasi mungkin hanya sebentar. Jika terlambat, Belanda atau sekutu bisa mencoba mengambil alih kembali kendali. Ketegangan itu memuncak dalam rapat-rapat rahasia. Para pemuda, yang kemudian dikenal sebagai golongan muda, menilai bahwa Soekarwo dan Hatta terlalu berhati-hati dan menunda waktu. Menurut sudut pandang yang lain, ini adalah momen kritis. Keputusan harus segera diambil agar kemerdekaan tidak sekedar sebuah rencana, tapi kenyataan. Puncaknya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya jelas, menjauhkan kedua tokoh dari pengaruh Jepang dan mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Ini bukan sekedar aksi simbolik, ini adalah tekanan nyata untuk mempercepat sejarah. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah kemerdekaan harus diumumkan segera meski Jepang masih ada, atau menunggu legitimasi yang lebih aman secara politik? Perdebatan ini tidak tercatat detailnya, tapi yang jelas, ketegangan antara rasa aman dan momentum rakyat menjadi sangat nyata. Di sisi lain, golongan tua tetap berpegang pada strategi diplomasi. Mereka tahu, dunia internasional, terutama sekutu akan memperhatikan dengan seksama siapa yang memimpin Indonesia dan bagaimana kemerdekaan itu lahir. Menurut sudut pandang yang lain, mempertahankan Soekarno sebagai pemimpin simbolis adalah keputusan strategis. Ia dikenal rakyat, mampu menyatukan massa, dan menjadi wajah perlawanan yang kuat. Peristiwa ini juga menegaskan satu hal, sejarah tidak pernah berjalan lurus. Jika sedikit saja keputusan berbeda, proklamasi bisa dilakukan tanpa Soekarno di depan. Pemuda bisa mengambil alih narasi, atau tokoh lain seperti Hatta atau Syahrir bisa muncul sebagai figur utama. Namun akhirnya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah diskusi intens dengan para pemuda. Kesepakatan tercapai, proklamasi akan dilakukan segera pada 17 Agustus 1945. Momentum ini dipilih bukan karena semua orang sepenuhnya setuju, tetapi karena waktu genting menuntut keputusan cepat. Rencana pun disusun dengan hati-hati. Tempat dibicarakan, kata-kata yang akan dibacakan dirumuskan, dan siapa saja yang akan hadir dipastikan. Semua dilakukan secara rahasia agar Jepang tidak bisa mengintervensi dan agar rakyat bisa menyaksikan kemerdekaan yang lahir dari inisiatif bangsa sendiri. Dengan begitu, latar belakang politik menjelang proklamasi menunjukkan satu hal penting. Indonesia hampir tidak memiliki kemerdekaan pada waktu yang tepat jika bukan karena kombinasi keberanian pemuda dan strategi tokoh tua. Kesempatan yang muncul begitu rapuh dan keputusan yang diambil begitu cepat sehingga sejarah hampir berubah arah. Rencana proklamasi mulai dikerjakan dengan hati-hati. Soekarno menulis teks naskah proklamasi bersama Hatta, sementara para pemuda menyiapkan lokasi dan keamanan. Pilihan lokasi jatuh di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, rumah Soekarno, karena mudah dikontrol dan dekat dengan jaringan pergerakan. Diskusi panjang terjadi mengenai kalimat proklamasi. Ada ketegangan antara menekankan kedaulatan rakyat sepenuhnya atau menambahkan nuansa diplomatis agar dunia internasional dapat menerima.
pemuda ingin kalimatnya tegas, tanpa menyebut Jepang sama sekali, sementara tokoh tua mempertimbangkan implikasi politik. Menurut sudut pandang yang lain, ini merupakan kompromi strategis. Naskah final akhirnya menekankan kemerdekaan Indonesia sebagai hak rakyat, tetap singkat dan padat. Persiapan fisik pun dilakukan. Para pemuda berjaga di sekitar rumah, memastikan tidak ada intervensi Jepang. Pakaian, posisi Soekarno, dan siapa yang akan hadir direncanakan. Setiap langkah diperhitungkan agar pembacaan naskah berjalan lancar, sekaligus memberi kesan bahwa kemerdekaan lahir dari inisiatif bangsa sendiri. Tanggal 17 Agustus pagi, Soekarno, Hatta, dan para pemuda berkumpul di ruang tamu. Suasana tegang karena di luar masih ada tentara Jepang yang bisa saja mengintervensi. Namun keputusan sudah bulat. Teks proklamasi dibacakan dengan suara tegas oleh Soekarno, sementara Hatta berdiri di samping sebagai saksi dan penyeimbang simbolis. Sejarah mencatat momen itu singkat, tapi penting. Lagu kebangsaan belum sempat diperdengarkan, bendera merah putih dibuat secara dadakan, dan sebagian rakyat masih bingung dengan apa yang terjadi. Menurut sudut pandang yang lain, kekacauan ini justru menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari kondisi darurat, cepat, spontan, dan penuh resiko. Setelah pembacaan, naskah proklamasi segera disalin dan disebarkan ke berbagai kantor dan radio. Para pemuda bergerak cepat untuk memastikan berita ini sampai ke seluruh pelosok. Mereka memahami bahwa Jepang mungkin mencoba membungkam pergerakan ini. Tindakan cepat itu menunjukkan kombinasi strategi dan keberanian. Keberanian Soekarno-Hatta sebagai tokoh simbolik, dan keberanian pemuda yang memaksa sejarah bergerak lebih cepat. Selain tekanan eksternal, ada juga perdebatan internal. Beberapa tokoh tua khawatir jika Jepang mengetahui proklamasi terlalu cepat, mereka bisa bertindak represif. Namun ketegangan ini diselesaikan dengan kompromi. Proklamasi diumumkan, tapi kegiatan besar lain seperti pengibaran bendera secara resmi ditunda sampai situasi lebih aman. Sementara itu, berita kemerdekaan mulai menyebar dari mulut ke mulut, dari radio ke radio, dan dari kota ke kota. Rakyat mulai merespons dengan antusias. Ada yang menangis, ada yang bersorak, dan sebagian masih ragu. Dalam beberapa jam setelah proklamasi, para tokoh mulai merumuskan pemerintah sementara. Struktur pemerintahan masih sangat rapuh, dan posisi Soekarno sebagai presiden simbolis mulai diuji. Beberapa pihak menilai ia terlalu beresiko, karena pernah bekerja sama dengan Jepang. Namun infaruh dan karisma Soekarno membuatnya tetap menjadi wajah persatuan, sementara Hatta dan tokoh-tokoh lain menangani aspek administratif dan diplomatik. Faktor keberhasilan hari itu bukan hanya teks proklamasi, tapi kombinasi berbagai elemen, keberanian pemuda, strategi tokoh tua, momentum kekalahan Jepang, dan kesiapan rakyat untuk menerima perubahan. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, sehingga momen itu terasa rapuh tapi menentukan arah sejarah Indonesia. Akhirnya, 17 Agustus 1945 tercatat sebagai hari lahirnya Indonesia merdeka. Tapi di balik sejarah resmi, ada banyak rahasia, perdebatan, kompromi, tekanan dan resiko besar yang nyaris membuat sejarah berjalan berbeda. Jika sedikit saja keputusan bergeser, proklamasi bisa saja tertunda, naskah bisa berbeda, dan wajah pemimpin pertama Indonesia pun bisa bukan Soekarno. Peristiwa Rengas Dengklok dan persiapan di rumah Soekarno menunjukkan satu hal penting. Kemerdekaan lahir bukan karena kepastian, tetapi karena keberanian mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Ini bukan cerita satu tokoh, tapi cerita kolektif antara tokoh tua, pemuda, rakyat, dan kondisi geopolitik saat itu.